الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أي تبع هدى إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur tak terukur, puja dan puji tak terhingga kita aturkan kehadiran Allah yang Maha Luhur, yang Maha Tinggi dan Maha Suci. Karunia Allah menjadi asbab menghantarkan kita kumpul muwajjah di rumah Allah ini, di tempat yang insya Allah merupakan tempat yang paling banyak setelah rumah-rumah kita. Bekas-bekas kebaikan, bekas-bekas ketaatan dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat inilah kita berharap kelak insya Allah menjadi sabab kita kepada golongan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang mendapatkan naungan arsy Allah dari 7 golongan, satu di antaranya yang hati mereka tertambat di masjid. Salawat beriring salam dihaturkan, dicurah limpahkan semoga untuk baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling istimewa yang paling layak kita cinta, bahkan melebihi cinta kita kepada kedua orang tua, melebihi cinta kita kepada diri-diri kita. Ialah manusia yang tidak ada celah untuk dicela. Ialah menjadi suri tauladan terbaik kita. Siapa yang mengikutinya selamat bahagia dunia akhiratnya. Semoga keberkahan diberikan kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang layak mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin rahimakumullah, khatib berwasiat, mari sama-sama kita jaga, kita rawat, kita tingkatkan untuk terus taqarrub kepada Allah dengan ketakwaan kita, agar kemudian usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala menjadi usia yang diberkahinya. Karena keberkahannya mungkin bukan panjangnya, bukan berapa lama kita hidup di atas panggung dunianya, tetapi seberapa manfaat yang kita bisa berikan, seberapa banyak pahala yang bisa kita kumpulkan, dan seberapa kebaikan yang kita persiapkan. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari ini hari libur nasional oleh pemerintah ditetapkan sebagai hari di mana kita memperingati peristiwa besar Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah peristiwa yang terjadi mungkin di luar nalar dan di luar akal pada saat itu, walaupun sebagian menjadi hal yang biasa dan niscaya mungkin saja pada kesempatan saat ini. Waktu itu belum diterima 1250 km ditempuh dalam waktu yang sangat singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Waktu itu membutuhkan waktu tidak kurang dari 1 bulan perjalanan menggunakan unta. Tetapi saat ini kecepatan supersonik pesawat canggih yang hampir mendekati cahaya itu mampu menerbangkan seseorang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1250 km dalam waktu 15 menit saja.
Waktu itu tidak mungkin, sekarang menjadi mungkin. Tetapi ada sesuatu yang sampai hari ini belum terkuak rahasianya, yaitu Mi'rajul Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke langit pertama hingga langit ketujuh, bahkan sampai dengan Sidratul Muntaha yang indah Jannatul Ma'wa, yang di samping Sidratul Muntaha itu ada surga. Sampai hari ini belum terkuak rahasianya. Karena sampai dengan detik ini, jika diukur dengan kecepatan cahaya saja, maka Nabi Muhammad SAW hanya bisa sampai di planet Neptunus, dan itu pun baru di langit yang pertama. Jika menggunakan kecepatan cahaya, maka kecepatan apa kira-kira yang membawa Nabi Muhammad SAW keluar dari kolong langit pertama ke langit kedua sampai ke langit ketujuh? Padahal langit pertama saja belum selesai, belum ada ilmu dan kecanggihan teknologi yang menjangkaunya. Maka inilah kita yang sekarang sedang membicarakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas kalau ayat itu kemudian dimulai dengan kalimat Subhan, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mendapatkan begitu banyak hikmah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada tahun ke-10 atau ke-11, karena 8 pendapat para ulama tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apa atau sebab menjadikan Nabi diisra Mi'rajkan? Sepakat para ulama itu merupakan agenda atau skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi berjuang untuk mengislamkan, menauhidkan orang-orang Mekah. Kurang lebih 13 tahun di Mekah, hanya 313 yang mendapatkan hidayah. Harta itu tidak termasuk paman yang dicintainya. Pada tahun ke-10 Hijrah, paman yang menjaganya, yang dia berharap Nabi mendapatkan hidayah. Nabi begitu besar harapannya paman mendapatkan hidayah, karena begitu dekat dan sayangnya, tetapi tidak mendapatkan hidayah. Malah kemudian diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Syawal tahun ke-10 Hijrah. Bulan Syawal tahun 10 Hijrah, 3 hari kemudian istri yang juga menjadi pendamping setianya, menjadi penguatnya, pendukungnya, ternyata juga dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah lagi kesulitan demi kesulitan kaum muslimin yang disebabkan oleh kemudaratan, boikot, ancaman, penganiayaan orang-orang kafir musyrik Makkah. Dan berikutnya adalah dikarenakan Nabi berusaha untuk menebarkan hidayah ke Tauhid 83 km ke sebelah selatan arahnya. Ternyata 1 bulan Nabi berjuang menauhidkan orang-orang Tauhid, tidak satupun yang mendapatkan celah untuk dapat hidayah. Nabi pulang kembali ke Mekah dalam keadaan hazin, dalam keadaan begitu sedih, bertambah-tambah kesedihannya. Maka kemudian Allah menghibur Nabi, mengokoh, menguatkan iman Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa Isra wal Mi'raj yang kita peringati hari ini. Beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang disimpulkan oleh para ulama. Yang pertama, tasliyah wa tasbihu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah ingin mengokohkan, menguatkan keimanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi kurang iman, bukan Nabi goyah iman, tetapi iman yang sudah kokoh ingin diinginkan Allah semakin kokoh, semakin kuat. Di mana Allah menyatakan linuriyahu min ayatina. Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin sebelumnya belum diketahui Nabi, yang mungkin sebelumnya belum dilihat Nabi. Maka dengan mata, kepala, ruh dan jasad sekaligus, dengan kalimat bi'amdihi, hambanya Allah, ruh dan jasadnya, mata terbuka, ya ulatan, melihat semua kejadian, melihat semua peristiwa, melihat semua kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berjumpa dengan nabi-nabi di langit pertama, di langit kedua hingga langit ketujuh. Berjumpa dengan Nabi yang terakhir adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah muliakan nabi-nabi berjumpa dengan Nabi. Demikian Allah muliakan Nabi Muhammad berjumpa dengan nabi-nabi yang lain. Maka inilah cara skenario Allah untuk mengokohkan baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa tidak ditinggalkannya Nabi oleh Allah, bahwa kesulitan demi kesulitan justru akan semakin menguatkan Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, izharul haq wa ijazullah.
Kejadian ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah untuk menunjukkan bahwa bagi Allah apapun sesuatu yang tidak mungkin menurut logika akal manusia, tetapi menurut kekuasaan Allah semua menjadi mungkin terjadi. Bukankah sebelum itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan peristiwa Isra wal Mi'raj? Sebelumnya kita lihat bagaimana seorang Isa lahir dari seorang ibu tanpa ada ayah. Bagaimana sebelum-sebelumnya kejadian-kejadian istimewa Nabi juga ceritakan di dalam kisah, di dalam hadis-hadisnya. Dan tidak ada sekali lagi yang menghalangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini kita menjadi semakin yakin, tidak salah pilih kita bertuhan, tidak salah pilih kita bersandar, tidak salah pilih kita bertawakal. Karena yang kita tawakal, yang kita sandari, yang kita jadikan Tuhan adalah Maha segala-galanya. Yang ketiga, makanatu Baitul Maqdis. Dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, Baitul Maqdis yang sebelumnya tidak dikenal jauh, itu adalah tempat nabi-nabi terdahulu. Semua nabi, hampir semua nabi tinggal di Palestina, dan itu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tempat yang disucikan. Bahkan Nabi pernah nanti kemudian berkiblat ke Baitul Maqdis ketika terjadi masjid yang kita kenal dengan kiblatain. Baitul Maqdis adalah tempat yang suci dan disucikan Allah. Dengan peristiwa itu sampai hari ini kita mengenal yang namanya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina. Yang ketiga, takrimul anbiya wal ijtima'. Nabi dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh dan menjadi pelajaran. Nabi-nabi dikumpulkan bersama para nabi mengharuskan kita juga berkumpulah bersama orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi. Maka Quran berkali-kali menganjurkan kita untuk memiliki sahabat, memiliki teman yang soleh. Di antaranya Allah berfirman, warka'u ma'ar rakiin wa kunu ma'as shadiqin wasbir nafsaka, agar kita sabar terus berdekat-dekatan ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, berdampingan dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang paling utama adalah fardhus shalah. Bagaimana Allah menghadiahkan sebuah hadiah yang paling istimewa bagi kita umat Nabi Muhammad SAW dengan disyariatkannya salat fardu 5 waktu. Meskipun demikian 5 waktu sama dengan nilai 50 waktu. Bagi kita, bayangkan saja kalau tidak ada salat dalam kehidupan kita, betapa lalainya kita, betapa jauhnya kita dari mengingat mendekat kepada Allah, betapa dunia akan sangat membahayakan kita kalau tidak ada kesempatan untuk bersujud merapat mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadiah salat ini sekali lagi adalah hadiah terindah bagi kita. Sekali-kali tidak, jangan dijadikan sebagai beban, jangan dijadikan sebagai kesulitan, tetapi jadikan ini sebagai anugerah yang indah bagi kita. Anugerah dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW dan untuk menyelamatkan umat-umat Nabi Muhammad SAW. Quran menyitir bahwa yang disebut dengan salat punya fungsi, punya manfaat. Salat adalah imaduddin, dalam hadis Nabi disebutkan sebagai tiangnya agama. Bagaimana agama kita bisa tegak lurus? Bagaimana bisa kita tegakkan semua jika kita tidak memiliki tiang? Salat di dalam Al-Quran disebutkan ha'anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Bayangkan bagaimana binalnya kita, bagaimana bengalnya kita kalau kita tidak didekatkan dengan salat. Maka mudah-mudahan salat kita adalah salat yang Allah sendiri sampaikan bukan sekedar mencegah keji munkar, tetapi salat yang menjadi media taqarrub, bahkan menjadi media meminta pertolongan kita kepada Allah dalam mengurus, dalam menjalani kehidupan kita. Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salat.
dan kalian mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan salat. Mudah-mudahan hikmah Isra Mi'raj terbesar bernama salat akan kita pegang senantiasa. Bukan hanya kita, berharap kemudian anak dan cucu keturunan kita menjadi muqiminas shalah bi rahmatillah wa karamih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzati wal jalali wa tawahhada bil kibriyati wal kamal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah zulman wal iqbal wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu syahadatan tuqiduna minadh dhalal. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi khairi al amma ba'd. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'ati. Wa qala ta'ala mukhbiran wa amiran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di khutbah yang kedua ini mari sama-sama kita tundukkan hati, tundukkan kepala kita seraya bermunajat bermohon kepada Allah dengan iman yang kita bangun, yang kita rawat, meyakini bahwa Allah Maha segala-galanya. Tidak ada yang tidak mungkin kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di kesempatan yang mulia ini Engkau muliakan kami dengan mendudukan kami di tempat yang mulia. Dengan karunia Engkau hadirkan kami untuk taqarrub, menunaikan hak-Hakmu yang menjadi kewajiban kami, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat. Ya Allah, terima kasih Kau hantarkan hidayah kepada kami, dan kami bermohon kepadamu di tempat inilah kami meminta di bulan Rajab yang mulia. Jangan Kau biarkan siapapun di antara kami meninggalkan tempat ini kecuali telah Kau ampuni dosa-dosa dan kehilapan-kehilapan kami. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami, orang tua kami, para pemimpin-pemimpin kami, saudara-saudara kami, pasangan-pasangan kami, dan keluarga kami. Ya Allah, jangan biarkan kami tinggalkan tempat ini dengan hajat-hajat kami, dengan keberkahan hari ini kecuali telah Kau kabulkan hajat-hajat kami. Mudahkan urusan-urusan kami. Ampuni kami ya Allah, maafkan kehilapan kami ya Allah, berkahi kehidupan dan kematian kami ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab, di akhir bulan Rajab ini kami mohon keberkahan-Mu dan datangkan keberkahan untuk kami di bulan Sya'ban yang akan kami jelang. Berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami dengan kesehatan, keafiatan dan kesempurnaan iman, agar kami mampu menunaikan kewajiban, mengejar kebaikan demi kebaikan di bulan Ramadan yang kami nantikan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.